Dan pemirsa, kita langsung bergabung dengan Balai Kota Jakarta terkait perkembangan terbaru penanganan corona di DKI Jakarta. Kemudian harus memenuhi kebutuhan adalah mekanisme untuk mendapatkannya, distribusi. Karena itu ini bersama saya Direktur Pasar Jaya, Perumda Pasar Jaya, kita membuat sebuah program yang insya Allah nanti masyarakat bisa memanfaatkannya untuk belanja secara jarak jauh. Jadi masyarakat di Jakarta bisa membeli kebutuhan-kebutuhannya di pasar dengan secara langsung menelpon setiap pedagang yang ada di pasar itu. Jadi misalnya yang terbiasa ke pasar rumput, silakan Anda datang ke website atau Instagramnya Pasar Jaya. Di situ nanti ada pilihan-pilihan, misalnya pilih pasar rumput. Sesudah itu ada daftar pedagang-pedagang di pasar rumput dan nomor teleponnya. Sehingga keluarga-keluarga di Jakarta tidak perlu pergi meninggalkan rumah, menelpon saja kepada pedagangnya dan lalu membeli dan nanti akan dikirim menggunakan jasa pengantaran ojek online. Nah, pengantarannya pun sudah bekerja sama dengan PD Pasar Jaya. Ini sudah dilakukan untuk lebih dari 50 pasar di Jakarta. Jadi kebutuhan pokok warga Jakarta insya Allah bisa dipenuhi tanpa harus bepergian, cukup dengan menghubungi pedagang-pedagang secara langsung. Nah, pedagang-pedagang juga semuanya makin hari makin bertambah yang terdaftar. Jadi harapannya nanti kegiatan jual beli yang biasanya berlangsung di dalam pasar bisa dikerjakan secara digital. Langkah ini perlu kita lakukan mengingat hari-hari ke depan kita tahu bahwa tanggap darurat di Jakarta pun diperpanjang 2 minggu, sehingga pasti ada kebutuhan-kebutuhan yang tidak mungkin bisa didapat tanpa harus menjangkau pasar. Jadi ini salah satu terobosan yang dilakukan, mudah-mudahan nanti bisa membantu masyarakat di Jakarta. Itu yang utama teman-teman sekalian, dan kami berharap masyarakat di Jakarta bisa memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Pak Arief barangkali bisa jelaskan detailnya Pak Arief. Silakan Pak Arief. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Jadi tadi disampaikan Pak Gubernur, jadi alhamdulillah sebenarnya testimoninya sudah berjalan karena ini sudah 3 minggu. Jadi para pembeli, para pelanggan pasar tradisional tidak harus kemudian pusing-pusing, buka aja Instagram kita, Instagram Perumda Pasar Jaya. Di sana langsung kemudian sudah ada banyak daftar list pasar-pasar mana yang terdekat dari rumah. Dan di sana juga sudah terdapat nomor-nomor handphone pedagang, sehingga kemudian para pelanggan sudah bisa langsung mengakses. Ada beberapa nomor pedagang yang memang saat ini kita juga melakukan filter, ada yang memang kadang-kadang tidak aktif, tetapi kebanyakan sudah kemudian kita sampaikan kepada pedagang semuanya, agar segera kemudian memastikan handphonenya tetap standby. Karena memang prosesnya tetap terjadi jual beli, tetap terjadi tawar-menawar, dan kemudian baru fungsi pengantaran dari ojek online akan kemudian menyampaikan barangnya kepada pelanggan. Jadi sangat sederhana, mudah-mudahan ini bisa memenuhi kebutuhan masyarakat Jakarta dan kemudian gerakan ekonomi kecilnya pedagang pasar juga tetap bisa dijaga. Jadi saya pikir itu Pak Gubernur detailnya. Terima kasih Pak. Silakan, ada pertanyaan? Yuk. Langsung aja. Laporan? Ya, mengenai ketersediaan nanti kita akan genjot terus lewat PD Pasar Jaya sehingga bisa memenuhi kebutuhan. Dan memang ke depan kita sedang menyiapkan untuk bisa
memenuhi kebutuhan masker di Jakarta nanti lewat jalur-jalur kelurahan. Karena ini sudah disiapkan, kita ingin agar masyarakat lebih banyak menggunakan masker, dan kita nanti akan bagikan secara cuma-cuma, nanti lewat menggunakan jalur kelurahan, RW, RT. Dan ini sedang disiapkan semuanya, begitu siap kita distribusikan. Yuk, ada yang lain? Kalau tidak ada, yang minta Pak Asisten menyampaikan update terbaru hari ini. Ya. Untuk sekarang, bagaimana dengan stok bahan makanan di Jakarta? Apa masih aman atau gimana? Aman. Jadi kebutuhan pokok di Jakarta, alhamdulillah aman. Kita siap meskipun tidak ada pasokan sekalipun misalnya, itu bisa terjamin sampai 2 bulan ke depan. Jadi alhamdulillah pasokan jalan terus, tidak ada kendala juga di dalam distribusi, dan jalur-jalur untuk distribusi diamankan bersama-sama dengan kepolisian dan TNI, sehingga tidak ada gangguan untuk pasokan ke Jakarta. Nanti PD Pasar Jaya memastikan juga Cipinang Food Station bahwa kebutuhan-kebutuhan pokok bagi masyarakat Jakarta distribusinya aman. Ada lagi yang lain? Oke, kalau tidak ada saya akan minta Pak Catur untuk menyampaikan update hari ini, dan insya Allah nantinya saya perlu sampaikan pada semuanya bahwa kami bersama dengan pemerintah pusat sedang menggodok detail kebijakan terkait dengan bantuan untuk masyarakat akibat kondisi perekonomian yang menurun. Setelah final baru nanti kita umumkan mekanismenya, besarannya, dan lain-lain. Kami tidak ingin mengumumkan sebelum ada kepastian semuanya. Tapi pembicaraan berjalan terus. Siang ini juga barusan selesai, kita berbicara video conference dengan Menko PMK, Menko Perekonomian, Menko Kemaritiman, Menko Polhukam, bersama para Menteri Kabinet Indonesia Maju. Jadi kita membahas sangat detail, tapi nanti begitu final baru nanti kita akan umumkan hasilnya. Intinya adalah meminimalkan dampak ekonomi akibat dari persoalan COVID-19 ini. Oke, saya rasa cukup dari saya akan undang Pak Catur untuk memberikan update perkembangan menyangkut COVID-19 di Jakarta per hari ini. Silakan Pak Catur. Terima kasih Bapak Gubernur, teman-teman wartawan. Sebagaimana tadi telah disampaikan oleh Bapak Gubernur, maka pada sore hari ini saya akan menyampaikan update terkait dengan kasus COVID-19 di DKI Jakarta. Data yang kita catat sampai hari ini tercatat 741 orang kasus positif, sebanyak 451 masih dalam perawatan, sedangkan yang menjalani self-isolation adalah 157 orang. Dari 741 orang tersebut, 49 pasien sudah dinyatakan sembuh, 94 orang meninggal, sedangkan yang menunggu hasil masih sebanyak 640 orang. Maksudnya menunggu hasil tes. Sementara itu, untuk tenaga kesehatan yang terpapar COVID-19 sebanyak 81 orang yang tersebar di 30 rumah sakit. Adapun untuk